Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Devini, 1937 Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai sosiologi politik, perilaku politik, dan analisis kualitas dalam sosiologi politik. Maka, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi politik. Sosiologi politik dibagi menjadi dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia atau masyarakat, dan objek sosiologi adalah manusia atau masyarakat. Politik adalah kekuasaan atau kewenangan. Masyarakat adalah sebuah kumpulan orang yang hidup mandiri dan dalam jangka waktu yang lama, menghasilkan suatu kebudayaan. Adapun ruang lingkup sosiologi yang pertama, sistem masyarakat, yang kedua sistem sosial, yang ketiga stratifikasi sosial, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima negara, yang keenam kekuasaan, yang ketujuh kebijakan umum. Adapun pokok bahasan penting dalam sosiologi politik yaitu 1. Fakta sosial, 2. Tindakan sosial, 3. Realitas sosial, dan keempat imajinasi sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku politik. Teori perilaku politik adalah sebagai salah satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur, dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi, dan tingkat partisipasi politik. Secara teoritis, perilaku politik dan diurai dalam 3 pendekatan utama, yakni melalui pendekatan sosiologi, psikologi, dan rasionalitas. Adapun contoh perilaku politik dibagi menjadi 4. Yang pertama, perilaku pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Kedua, ikut serta dalam pesta politik. 3. Ikut mengkritik atau menurunkan para perilaku politik yang berotoritas. Dan yang keempat, berhak untuk menjadi pimpinan politik. Adapun aktor politik dibagi menjadi 2. Yang pertama, aktor berpemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Dan yang kedua, warga negara biasanya memiliki serta kewajiban. Selanjutnya, macam-macam perilaku politik dibagi menjadi 5. Yang pertama, radikal, moderat, status quo, konservatif, dan liberal. Adapun 4 faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik seorang aktor politik. Menurut Smith, 1968 dalam bukunya Subakti 2010 yaitu 1. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem media massa. Kedua, lingkungan sosial politik langsung. Yang ketiga, struktur kepribadian tercermin dalam sikap individu. Yang keempat, faktor lingkungan sosial politik yang berupa situasi. Selanjutnya, kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih dari 3 kemungkinan unit analisis, yaitu 1. Individu sebagai aktor politik meliputi aktor politik, pemimpin, aktivitas politik, dan individu warga negara biasa. 2. Agregasi politik ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti misalnya kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah, dan bangsa. Dan yang ketiga, tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, Machiavellis, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik seringkali dapat dijelaskan dengan sudut pandang psikologi di samping pendekatan struktural fungsional. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis artikel saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat Lokal atas Kecamatan Ilir dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Demokrasi semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.
Secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Partisipasi politik masyarakat Penukal Albab, Lematang Ilir di Pilkada tahun 2020 bukan sesuatu yang mudah, sebab masyarakat dalam menggunakan hak pilih tentu dipengaruhi beberapa faktor. Namun, berbagai perilaku politik dan peristiwa konsentrasi pilkada dapat dicermati untuk melahirkan sebuah analisa. Menyitir ramalan Surbakti menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan. Pendapat tersebut menegaskan bahwa seseorang dengan kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung tidak aktif.